Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya dunia, kita bahas tentang Indonesia ya. Itu dia dunia, ada yang viral di Sulawesi, yang menjual obat tanpa resep dokter itu di Bui kan. Itu ya buat Pemda, Menteri Kesehatan ya. Seharusnya kau galakkan apoteker-apoteker di Indonesia tanpa resep dokter ya. Karena apa? Biarlah manusia menjadi dokter untuk dirinya masing-masing. Dan apoteker itulah untuk yang memberikan obat. Tinggal ditulis dan dia menjual obat ya. Kalau dia nanti melalui dokter, obat yang tadinya harganya 300.000 di tangan dokter itu bisa menjadi 400, 500, bahkan sejuta atau 2 juta lebih ya. Satu lagi, kalau melalui BPJS ya, untuk ke klinik itu butuh transportasi, beli snack, biaya servis kendaraan, ataupun kalau ngojek itu PP pulang balik itu berapa ya kan. Kita harus dibebani dengan iuran BPJS tiap bulan ya. Jadi itulah yang ketiga, kalau melalui dokter penyakit itulah hanya yang lolos dari tangan dari medis-medis itu, khususnya kan di dalamnya banyak perawat-perawat kan, itu pada setan semua itu ya. Setan pencabut nyawa itu perawat-perawat itu dan ya. Jadi yang lolos hanya di rumah sakit itu, kalau opname itu ya paling gembel cabul nggak berkaca, lantai jiran yang seotak dengan lantai jiran, lantai jari anjing ya kan, yang seotak itu dan jawa anjing ya. Selebihnya lewat itu, kalau medis-medisnya di dalamnya ada Jawa, Batak, Aceh ya kan, dan campurannya ya, Melayu dan campuran Jawa, Batak, Aceh ini lah ya kan, itu lewat itu ya. Pasti lewat itu. Tadi yang sakitnya biasa-biasa pasti kebanyakan lewat ya kan. Jadi itulah. Jadi yang perlu kau galakkan UMKM itu di bagian apoteker-apoteker. Berikan mereka modal tanpa bunga ya. Berikan mereka modal tanpa bunga, baru bayarnya di bulan ke-9 ya. Atau yang miliarder-miliarder, berinvestasilah di bidang apoteker ya. Jangan di mobil-mobil travel, di skincare ya, untuk ngincelangi PP ya. Tapi di bidang apoteker lah Anda berinvestasi, menanamkan modal Anda ya. Jadi itulah. Jadi buat Pemda dan juga Menteri Kesehatan, jangan buat orang membeli obat dengan resep dokter ya. Sadar dirilah kau, berapa upah kau di Indonesia ini ya. Ayah saya aja mengabdi 32 tahun, jauh dari kata 5 juta ya. Masa kau suruh lagi harus beli obat mereka melalui dokter ya kan, harus mijak rumah sakit yang mahal ya kan, yang biaya mahal. Biarkanlah mereka membeli obat, biarkan mereka dokter untuk dirinya sendiri kan. Kan mereka yang tahu apa yang mereka rasakan kan, tinggal mereka input di Google, dicari tahu. Contohnya cara menginputnya, gejalanya gatal-gatal, bengkak, demam. Itu indikasi penyakit apa dan obatnya untuk apa, tinggal itu aja diketik di Google kan, nanti keluar semua di Google. Kan ke klinik juga indikasi kan, jarang dibawa ke labor kan. Kalau ke labor pun ribet dibikin apanya kan, prosesnya kan harus melalui klinik, nunggu antri berjam-jam, itu baru ke labor cek darah ya kan, ataupun ronsen ribet, makan waktu kan. Baru makan tenaga, capek, udah sakit orang harus ngantri capek, nunggu tuh hal yang paling capek loh ya.
apalagi dalam keadaan sakit, nunggu capek sekali ya. Apalagi kalau sakit harus buru-buru ke rumah sakit ya. Nah, jadi itu pakailah otakmu, pakailah hatimu. Biarkan orang beli obat itu di apotek ya. Itulah gunanya apoteker ya, itulah gunanya sekolah farmasi untuk menjual obat, dan mereka harus bisa menghafal obat-obatan ya. Nah, jadi itulah. Karena kalau sekolah fakultas kedokteran itu, dokter umum indikasi itu ya, ataupun dokter spesialis itu orang sekolah itu ya khusus untuk menjadi dokter untuk keluarganya sendiri ya. Nah, dan untuk keluarganya lah istilahnya, nggak usah untuk orang lain ya, kecuali kalau dokter gigi oke lah ya. Kalau sekedar penyakit-penyakit biasa, ataupun bahkan yang kalau penyakit yang yang kayak kanker gitu ya, tinggal tulis aja obatnya kan, pergi ke apotek kan. Nggak usah, nggak ada dokter itu hanya kalau operasi barulah ke dokter spesialis kan. Itu aja lah. Jadi yang diperlukan tuh pembukaan apoteker, baru klinik gigi ya. Nah itu aja, karena di dalam rumah sakit itu banyak perawat jelmaan iblis semua ya. Yang tadi hanya masalah penyakit ringan, kalau udah masuk ke ditangani sama perak-perak di rumah sakit itu pasti out rata-rata. 95% out semua, dibilang covid lah apalah. Yang selamat hanya pelaku gembel cabul nggak berkaca dan itu nyam sinar lah ya, kalau berobat yang selamat ya. Dan juga lentir jari anjing, selebihnya itu kujamin out itu dari rumah sakit ya, out pasti. Jadi itulah, biarkan orang berobat tanpa membeli obat tanpa resep, asalkan obat itu diproduksi oleh perusahaan farmasi ya. Biarkan orang menjual obat-obatan basera di muka bumi ini ya. Biarkan orang membeli obat dengan resepnya yang diketahuinya ya. Yang penting tugas orang apoteker menjual obat, menghafal ya. Caranya nanti si yang mau beli itu tinggal dilihat nanti di Google, kayak gejala ini apa, indikasi penyakit apa, obatnya apa, ditulis. Nanti pas mau ngasih ke apoteker itu, ke apotek, tulislah penyakit, entah penyakit gatal-gatal gitu kan. Nah, buatlah di situ jenis-jenis obatnya. Nah, terus buatlah nanti di situ tulis salah satu dari sini yang tersedia di apotek. Tapi yang paling dianjurkan nomor 1, nomor 2 jika ada. Nah, jika tidak, yang ada saja. Nah, itu aja nanti tulis. Biar pihak apotek tahu ya. Nah, bikin nanti di situ tulisannya, catatannya obat gatal-gatal sebagai berikut 1 sampai 5. Ada 5 lah misalnya jenisnya kan. Nah, salah satu dari sini, tapi yang paling diutamakan misalnya yang paling bagus ya kan, yang ada yang patennya ya kan, yang paling bagus lah, entah merek luar negeri kan. Nah, tulislah itu yang diutamakan nomor 1, nomor 2. Kalau nggak ada barulah pilihan choice 3, 4, 5 gitu ya. Jadi itu, biarkan apotek menjamur di Indonesia ini menjual obat-obat dari perusahaan farmasi ya. Jangan kau berotak babi lagi, itu harus menganjurkan orang melalui dokter, melalui rumah sakit ya, supaya kau buat untuk mencabut nyawanya ya. Nyawa siapa sana lah cabut, si Juari anjing Sanan, Sutikno ya, dan yang seotak-seotak dengannya, keluarganya, cucu-cucunya. Begitu juga nyawanya Lonte Juari si MC Narnenggolan anjing, Lonte Jiran itulah cabut ya. Jadi biarkan masyarakat itu beli obat tanpa resep dokter, karena sekarang udah canggih ya. Semua orang sudah memegang HP, tahu Google, tinggal mengetik apa yang dirasakannya, indikasi gejala-gejala apa yang dirasakannya. Kan udah pintar semua orang kan, teknologi. Nah, tinggal ditulis nanti gejala ini. Indikasi penyakit apa, obatnya apa. Nah, tinggal ditulisnya nanti kan.
tinggal nanti nih tulisnya ke apotek obat penyakit gatal 1 2 3 4 5 ada 5. Nah, yang ditamakan ini. Kalau nggak ada baru pilihan 3 4 5. Jadi tahu nanti orang apotek itu yang mengasihnya ya. Nah, itulah. Jadi jangan anjurkan ke dokter kalau kamu mau mencabut nyawa orang ya. Nyawa itu aja lah cabut si jari jam insinyur ninggalan anjing, ortua anjing itu aja dah cabut ya. Biarkanlah masyarakat itu beli obat tanpa resep dokter ya. Karena dokter itu berbiaya ke sana loh. Dan jadi biarkan dokter itu jadi dokter untuk dirinya dan keluarganya. Makanya orang disekolahkan dokter itu supaya jadi dokter untuk dirinya dan keluarganya. Bukan untuk mencabut nyawa orang di rumah sakit.